Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan kita untuk bisa bermajelis ilmu, bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, diberikan kemudahan kita dalam melangkahkan kaki kita di sini untuk bisa sama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita berharap Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus menuntut ilmu dan memberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena tujuan utama dari kita menuntut ilmu adalah untuk kita amalkan, Dan alhamdulillah tadi jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Suyudi hafizahullah ta'ala yang telah memberikan muqaddimah terhadap kita semua, penyampaian yang sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan ini bisa kita ambil faedahnya dan bisa kita amalkan. 4 poin penting yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Poin yang pertama tadi apa? 1, harus punya waktu khusus untuk menghadiri kajian, majelis ilmu. Itu poin pertama, itu poin yang sangat penting. Jadi jangan sampai selalu yang menjadi anak tiri, yang menjadi korban adalah majelis ilmu. Ketika bertemu, kesibukan kita dalam hari itu selalu yang kita kesampingkan adalah menuntut ilmu. Jadi harus punya waktu khusus dalam menuntut ilmu. Dulu kami dinasihati oleh guru kami, Al-Ustadz Amir As-Sarandri hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, usahakan punya waktu setiap hari menghadiri majelis ilmu. Kalau tidak selama seminggu, dalam seminggu. Kalau tidak bisa 5 hari. Kalau tidak bisa 3 hari dalam seminggu. Kalau tidak bisa 2 kali. Kalau tidak bisa sekali. Kalau sekali dalam seminggu kita tidak punya waktu untuk menuntut ilmu, maka menangislah. Itu tanda Allah tidak menginginkan kebaikan bagi kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia agama. Dan bagaimana mungkin orang akan paham agama sementara dia 1 hari dalam seminggu saja tidak punya waktu untuk menghadiri majelis ilmu, menangis. Berarti Allah tidak ingin kebaikan bagi kita. Allah jadikan kita lalai terus, lupa terus. Itu poin pertama, poin sangat penting. Yang kedua, harus punya waktu membaca Al-Quran tiap hari. Kita murajaah ini Ini baru ilmu yang disampaikan 15 menit yang lalu. Kita murajaah. Yang sampai besok sudah hilang lagi. Yang ketiga, harus punya waktu baca buku. Yang berkonsekuensi harus menyisihkan uang untuk membeli buku. Itu. Rajin baca tapi tidak punya kitab, ya sama saja.
Yang kita akan bahas hari ini fikih kan? Ya, Al-Wajiz. Al-Wajiz ini saya awal kajian di Kota Mobagu ini waktu itu pulang dari pondok tahun 2017. Berarti berapa tahun lalu? 7 tahun lalu. Dan ketika itu di masjid saya katakan kepada yang hadir, usahakan punya kitab. Dan 7 tahun berselang, sekarang pun ketika buka kajian Al-Wajiz, antum belum punya kitab, baru mau pesan. 7 tahun yang lalu kalau antum sudah beli, karena yang hadir di sini juga ada banyak yang hadir di waktu itu. Ternyata sekarang baru mau pesan, nanti tiba bulan depan mungkin, karena lewat laut. Ini akhirnya jadi lambat kan, seperti itu. Padahal 7 tahun lalu waktu itu karena kajiannya umum di masjid, tentu saya tidak wajibkan, cuma diusahakan. Punya kitab Al-Wajiz waktu itu, usul salasa juga, ya kan? Saya katakan kepada jamaah, usahakan punya kitab. Itu 7 tahun yang lalu. Ketika sekarang mau mulai, ternyata belum punya kitab semua, baru mau pesan. Nah, ini makanya nasihat Ustaz Syudi hafizahullah ta'ala tadi itu menohok harusnya, ya, menohok di hati kita, ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang keempat, memperhatikan adab. Itu murojaah. Jangan sampai besok sudah hilang lagi apa yang disampaikan tadi. Makanya dicatat. Kalau hafalan antum tidak seperti Imam Bukhari, mencatat. Dan mencatat itu jangan nanti disuruh. Masa petani nanti disuruh ke sawah? Kan tidak mungkin. Petani ya, profesinya petani, tidak ada yang mau suruh dia ke sawah. Dia bangun langsung subuh sudah berangkat sendiri. Penuntut ilmu itu mencatat, jangan nanti diingatkan lagi, catat, ya. Harus otomatis. Nah itu. Jadi ini ya sangat berharga tadi nasihat yang beliau sampaikan, ya. Usahakan kita bisa ya mengamalkan, ya. Dan kita mulai dari sekarang, ya. Alhamdulillah, tidak mengapa walaupun terlambat, akhirnya semua sudah pada membeli kitab walaupun belum sampai. Alhamdulillah. Jadi harus menunggu 7 tahun lamanya ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib. Sekarang kita akan membahas ya, atau akan melanjutkan ya. Mengapa saya katakan melanjutkan? Karena ini sudah dimulai dengan Ummahat ya. Jadi apa ini terlambat. Jadi Ummahat yang kelas 2 mulai semester 3 kemarin. Semester 3 ya, kelas 2 sudah saya mulai kitab Al-Wajiz ya, fikih Al-Wajiz. Dan sudah selesai alhamdulillah kitab Thaharah. Jadi kitab Thaharah sudah selesai Ummahat ya. Jadi kalau antum ada yang ingin ditanyakan tentang Thaharah, jangan tanya pada saya, tanya pada istri-istri antum. Mereka sudah selesai ya. Ya. Bab tayamum ya, bab wudu, bab haid, bab nifas, istihadah ya, benda-benda najis, sunanul fitrah, sudah mereka selesai itu. Alhamdulillah. Nah, tentu sekarang ketika kita akan mulai bersama dengan Bapak, tidak kita ulang lagi dari pertama ya. Kita akan lanjut dengan Kitabu As-Shalah ya. Kitabu As-Shalah. Ya. Kalau ingin ya mengambil faedah dari Kitab Thaharah yang kemarin, alhamdulillah lengkap insyaallah ada di channel saya. Ini bukan promosi channel ya. Maksudnya kalau ingin dengar dari pertemuan awal sampai akhir Kitab Thaharah ada. Kalau yang punya waktu silakan dengarkan. Baik. Sekarang kita akan masuk ya. Kitabu As-Shalah. Ya, kemarin muqaddimah tentang mengapa saya memilih kitab Al-Wajiz itu semua sudah saya sampaikan di kelas Ummahat. Jadi tinggal antum nanti dengarkan lagi ya. Tidak perlu lagi diulang di sini ya. Akan tetapi yang paling penting adalah sangat penting kita belajar fikih ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Al-Dzariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Tujuan Allah menciptakan antum semua, antuna semua adalah untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk mencari rezeki, bukan untuk menjadi ini dan itu, tidak. Tapi tujuannya untuk beribadah. Mencari rezeki
bekerja, itu semuanya lah untuk menunjang ibadah kita kepada Allah. Bukan tujuan, itu cuma wasilah. Antum jadi pegawai, antum jadi petani, pedagang, apapun itu hanyalah wasilah, media agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, dengan tenang. Tapi tujuan utama adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan para ulama telah sepakat bahwasanya suatu ibadah tidak akan mungkin diterima kecuali terpenuhi 2 syarat. Yang pertama ikhlas, ya, ikhlas. Yang ini nanti akan dipelajari bidangnya akidah. Nah, di usul salasa dan seterusnya. Yang kedua, syarat diterimanya ibadah apa? Sesuai mutaba'ah, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akan dibahas bidangnya fikih, begitu. Jadi fikih tidak membahas tentang akidah, tentang pahala, tentang keikhlasan, enggak. Itu akan dibahas di nanti akidah. Fikih membahas tentang tata cara kita beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beribadah kepada Allah berdasarkan dalil yang sahih, berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan beribadah sekedar ikut-ikutan, ya. Bukan beribadah dengan cara yang dibuat-buat, atau beribadah kepada Allah, ya, dengan cara yang sekedar kita dapati dari orang tua kita, dari kakek kita, dari nenek moyang kita, atau beribadah kepada Allah hanya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh banyak orang. Tidak, ya. Tapi beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah antum akan mengetahui betapa pentingnya mempelajari akidah dan fikih. Ya. Bahkan ini adalah ilmu ghoyah, ya, ilmu tujuan, ya, kata para ulama. Ilmu fikih itu ilmu ghoyah. Naam, qala al-musannifu rahimallahu taala kitabu as-salati, kitab salat. Naam. Belum ada satu orang pun yang pegang kitab, ya? Belum. Naam. Berarti masih saya yang baca. Insyaallah kalau sudah ada yang punya kitab, nanti kita seperti takhasus biasa, ya, baca-baca. Seperti di usul tafsir begitu loh. Baca. Nah, nanti Ummahat juga begitu. Baik. Lihat di halaman belum punya kitab. Nah, beliau mengatakan, di sini beliau langsung membahas tentang salat yang wajib 5 waktu. Ya, beliau tidak lagi menjelaskan tentang apa itu salat secara lughah, apa itu salat secara istilah, ya, syar'i, yang mana ini biasa dilakukan oleh para, ya, ulama yang menulis kitab fikih. Ya, karena memang mungkin tujuan beliau, ya, seperti judul kitabnya Al-Wajiz, ya, ringkas, ya. Akan tetapi saya, ya, nukilkan dari kitab yang lain bahwasanya yang dimaksud dengan as-salatu lughatan, salat secara bahasa, as-salatu adalah apa? Ad-du'a. Ini kemarin, ya, di usul tafsir pernah kita jelaskan. Jadi salat secara bahasa itu adalah doa, berdoa, doa. Itu salat. Artinya kalau kita lihat katakan secara lughah, berarti ini sudah diucapkan oleh orang-orang Arab dahulu, bahkan sebelum diturunkan Al-Qur'an. Mereka sudah menggunakan kata salat, tapi maksudnya adalah apa? Secara lughah. Artinya ad-du'a, ad-du'a'u, berdoa. Itu. Adapun secara istilah siapa di sini? Para fuqaha. Naam. Ya. Insyaallah sudah antum pernah kita jelaskan dahulu, ya. Suatu bahasa itu terkadang berdasarkan istilah kelompok tertentu, istilah komunitas tertentu, ya. Istilah ulama tertentu. Ada kata menurut istilah ulama nahwu, ya. Kalau fa'il misalnya, ulama nahwu punya istilah sendiri, ya. Ismun marfu'un waqa'a fi awal jumlah, misalnya begitu. Itu fa'il menurut istilah ulama nahwu, ya. Kalau secara bahasa, ya, pelaku saja, fa'il, pelaku. Nah, begitu juga salat, ada istilah secara syar'inya menurut para fuqaha. Disebutkan bahwasanya as-salatu secara istilah at-ta'abbudu lillahi ta'ala
bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatihatun atau muftatahatun bi takbiri wa muhtatimatun atau muhtatamatun bit taslimi bi syara'iti makhsusatin Salat secara istilah adalah ya, berarti istilah kita ketika kita mengatakan kepada anak kita, "Nak, ayo salat." Ya. Berarti ini yang dimaksud, bukan artinya yang lughah tadi, ayo berdoa, bukan. Ya. At-ta'abbud, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan perkataan dan perbuatan yang ma'lumah, yang telah diketahui, yang dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Saya ulang. Beribadah kepada Allah Ta'ala dengan perkataan dan perbuatan yang telah diketahui, orang banyak. Orang Indonesia tahu. Ketika kita katakan ayo sholat, dia tahu maksudnya itu sholat itu apa. Bukan kita mengajak dia berdoa, tapi melakukan sholat. Ya, beribadah kepada Allah dengan perkataan dan perbuatan yang telah diketahui, yang dibuka dengan takbir, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Bi syara'itin makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Nah, jadi ada syarat-syarat yang khusus. Tuh. Itu salat secara istilah. Nah, sekedar tambahan saja. Itu tidak ada di kitab Al-Wajiz ya. Beliau tidak membahas hal tersebut. Beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullahu taala, as-salawatu al-mafruḍat, as-salawatu al-mafruḍatu khamsun. Salat-salat yang diwajibkan itu ada berapa? 5. Al-zuhru wal asru wal maghribu wal isya'u wal fajru. Yang pertama zuhur. Kemudian asar. Yang ketiga maghrib. Yang keempat isya. Dan yang kelima al-fajr, salat fajar atau salat subuh, yang akrab di telinga orang Indonesia salat subuh. Itu salat. Dan Bapak dan ibu-ibu yang barakallahu fikum, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terbiasa menggunakan kata salat ya. Kita biasakan gunakan kata salat. Jangan menggunakan kata sembahyang. Ya. Hyang itu Tuhannya orang Hindu. Sembahyang menyembah dewa Hyang itu. Nah, karena memang dasar negara kita dahulu ini Hindu, maka ini mungkin terbawa. Terus ya, sembahyang itu menyembah dewanya orang Hindu, itu sembahyang, Sang Hyang Widi. Nah, itu bahasanya. Karena kita memang asalnya ini dari Hindu, asalnya negara ini Indonesia ini Hindu, maka itu jadi istilah terbawa terus, sembahyang. Maka kita jangan gunakan kata sembahyang. Kita gunakan kata salat. Bahasa yang dibawakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Ya, salat. Kita biasakan anak-anak kita, "Nak, ayo kita salat." "Nak, sudah salat belum?" Ya. Jangan pakai kata sembahyang. Ini masih banyak ya saya dengar menggunakan kata sembahyang. Nah, jadi salat yang wajib menurut penulis di sini adalah ada berapa? 5 ya. Zuhur ya, bukan lohor. Zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar atau salat subuh. Beliau bawakan dalil. Nah, jadi ciri khas kitab Al-Wajiz ini ya, punya ciri khas, setiap beliau mengucapkan perkataan langsung dibawakan dalil. Tuh. Jadi kita benar-benar yakin, oh ini ada hadisnya, ini memang diajarkan oleh Rasulullah.
Ya. Bukan pendapat si penulis kitab, apalagi pendapat ustaz, bukan. Ya. Langsung beliau akan bawakan dalil. Setiap apa yang beliau katakan, langsung hadisnya ini, ya, ayatnya ini beliau sampaikan, sehingga kita tenang. Makanya dahulu pernah saya sampaikan di awal kepada ibu-ibu, ya, Al-Wajiz ini memang yang namanya kitab pasti punya kekurangan, ya, selain Al-Quran. Ya, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ya tidak punya kekurangan. Adapun yang ditulis oleh manusia, ulama, itu pasti ada kekurangan. Akan tetapi Al-Wajiz ini, ya, dalam pandangan saya, insya Allah ini cukup bagi kita jika kita hanya ingin sekedar beramal sesuai dengan sunnah. Itu. Ya, tentu kalau antum ingin menjadi ulama yang lebih tinggi, ya, setelah Al-Wajiz harus mempelajari kitab-kitab yang lain yang lebih tebal lagi, yang membahas secara lebih luas. Tapi kalau kita hanya ingin sekedar saya ingin beramal sesuai sunnah, saya ingin beramal yang ada dalilnya, maka insya Allah Al-Wajiz ini bisa dikatakan mencukupi. Begitu. Makanya usahakan antum, ya, alhamdulillah sudah akan punya kitabnya insya Allah. Jadi kalau ingin tahu apa dalil ini, tinggal buka. Ayo. Begitu. Dalil bahwa salat itu adalah, ya, bahwasanya salat itu adalah 5 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan, furidat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawati lailata usriya bihi khamsina. Thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan. Thumma nudiya ya Muhammad innahu la yubaddalul qawlu ladai wa inna laka bihadhil khamsi khamsina. Naam. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga yang lainnya, ya. Imam Tirmizi juga meriwayatkan hadis ini dan juga Imam An-Nasa'i rahimahumullahu taala. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, furidat, diwajibkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada malam beliau diisrakan, yaitu sebanyak 50 waktu. Jadi pada malam beliau Isra diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari, ya, Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian diangkat, ya, ke langit sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau diberikan perintah untuk salat wajib. Yang pertama adalah khamsin, diberikan 50 waktu. Awalnya itu perintah Allah kepada Nabi dan juga kepada umatnya. Kemudian tsumma nuqisat, kemudian dikurangi, ya, dikurangi lagi, ya, hatta ju'ilat khamsan, sampai salat tersebut dijadikan cuma 5 waktu. Nah, kisah lengkapnya nanti ada, ya, hadis yang insyaallah pernah kita sudah ma'ruf. Beliau bolak-balik, ya, bertemu dengan Nabi siapa? Yang menyarankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk balik kepada Allah untuk minta pengurangan. Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Itu. Akhirnya bolak-balik, terakhir tinggal 5 waktu. 5 waktu pun masih disarankan oleh Nabi Musa untuk suruh lagi, minta. Tapi Nabi mengatakan apa? Ya, saya malu, ya, kepada Rabbku. Nah, dijadikanlah 5 waktu. Kemudian tsumma nudiya, kemudian diseru saat itu, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu la yubaddalul qaul, sesungguhnya tidak akan ada perubahan, ya, ketetapannya di hadapanku, ya, tidak akan ada perubahan lagi. Ini 5 waktu ini sudah final, ya, tidak akan ada lagi apa penambahan ataupun pengurangan. Wa inna laka bihadhil khamsi khamsina, maka sesungguhnya bagimu bihadhil khamsi, dengan salat 5 waktu ini, khamsina, mendapatkan dihitung seperti 50 waktu. Subhanallah, ini kemurahan, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma mengerjakan 5 waktu tapi diganjar seperti 50, ya. Itu. Nah,
Kemudian dalil yang lain juga. Nah, An Talha bin Ubaid, ya, An Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah termasuk di antara 10 sahabat yang dikhabarkan akan, ya, dijamin surga. Dia mengatakan, ana A'rabiyan, sesungguhnya pernah seorang A'rabiyan. Siapa? Orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang Arab yang tinggal di pedalaman, tidak menetap, tidak tinggal di kota Madinah, ya. Kalau di Madinah kan kotanya, situ para Rasulullah dan para sahabat menetap. Kalau Badui itu berpindah-pindah. Kalau bahasa itunya apa? Nomaden. Orang yang tidak menetap, hidupnya di gurun. Jadi memang secara adab dan akhlaknya, ya, berbeda dengan orang-orang yang hidup di kota, dengan para sahabat, ya. Pernah datang kata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, pernah datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tha'ir ra'si, yang kepalanya, yang rambutnya itu thair, acak-acakan, enggak nyisir, ya, berdebu. Ya maklum, orang Arab Badui. Ini jangan kita jadikan dalil. Oh, berarti boleh datang ke majelis ilmu dalam keadaan compang-camping, acak-acakan. Bukan, ini Arab Badui. Ya, kalau kita mau lihat adab menuntut ilmu, lihat hadis Jibril. Ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Id tala 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi, syadidu sawadi sya'ri." Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baju yang sangat putih, bersih, dan rambut yang sangat hitam, yang rapi. Itu adab menuntut ilmu. Dia datang ke majelis bukan asal-asalan, ya. Untuk memuliakan majelis ilmu, untuk menunjukkan orang ini dia memuliakan majelis ilmu. Kalau antuna datang kepada, diundang oleh ke majelis orang-orang penting misalnya, ya tentu antuna akan datang dengan pakaian yang rapi, wangi, ya, dengan rambut yang bersih. Nah, ini kita berada di majelis yang dimuliakan Allah dan Rasulnya, majelis yang para malaikat berkumpul di sini, majelis yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ya. Kok kita datang dalam keadaan, ya, kalau kerja bakti tidak masalah, pakai baju yang 2 minggu belum cuci tidak masalah, kalau kerja bakti. Tapi kalau di majelis ilmu yang rapi. Nah, ini orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rambut yang acak-acakan. Faqala, dan dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas salati." Wahai Rasulullah, khabarkan, ceritakan, beritakan kepadaku, ya, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari salat. Salat apa-apa yang Allah wajibkan untukku. Jadi orang Arab Badui ini menuntut ilmu, datang dari gurun, jauh-jauh datang menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka juga punya kelebihan. Walaupun seperti itu sudah Nabi maklum kalau orang Arab Badui, para sahabat maklum. Ya, mereka memang orang yang tinggal jauh dari perkotaan, ya, seperti itu. Tapi mereka punya kelebihan. Mereka datang ketika ingin bertanya masalah ilmu, mereka datang dari kampung mereka, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat apa sih yang Allah wajibkan untukku ya Rasulullah? Ya. Qala, maka Nabi bersabda, as-salawatil khamsa illa an tatawwa syai'an. Yang Allah wajibkan atas kamu dari salat adalah salat yang 5, ya, yang 5 waktu tadi, kecuali engkau mau menambah yang sunnah. Nah, kalau mau menambah yang sunnah boleh, tapi yang wajib yang 5 tadi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Arab ini. Nah, ini dalil tentang wajibnya salat 5 waktu, dan penulis menguatkan pendapat bahwa selain salat 5 waktu itu hukumnya mustahab alias sunnah.
Karena orang Arab Badui ini datang dari kampung, dan dia setelah itu akan pulang lagi. Dia akan menetap di Madinah, dan dia di kampung pasti akan mengajarkan keluarganya, orang-orang di kampungnya. Ya, kalau masih ada lagi sholat yang wajib selain 5 waktu, pasti akan Nabi jelaskan. Tapi tidak Nabi sebutkan kecuali sholat 5 waktu. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ya, sholat yang wajib hanyalah 5 waktu. Yaitu minimal yang dikuatkan oleh penulis kitab Al-Wajiz ini. Itu dalilnya. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan yang berikut ya, bukan yang kedua, yang berikutnya penulis mengatakan manzilatuha fid din, kedudukan salat 5 waktu dalam agama kita. Nah, apa sih kedudukan salat 5 waktu dalam agama kita? Ya, beliau langsung membawakan dalil, ya, tidak mengucapkan perkataan beliau lagi, tapi langsung membawakan dalil yang menunjukkan, ya, para penulis itu kalau dalam suatu kitab mereka menulis tentang masalah misalnya ini, kedudukan sholat 5 waktu dalam agama, terus langsung bawakan dalil tanpa mereka menjelaskan lagi dengan kata-kata mereka, menunjukkan dalil itu dalil yang sangat mudah dipahami. Nah, perlu lagi panjang lebar dijelaskan. Orang akan mendengar atau membaca dalil tersebut akan langsung paham, ya, apa kedudukan salat 5 waktu dalam agama Islam ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Hadis sahih muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Nah, berarti 5 perkara inilah yang menopang agama Islam. Kalau 5 perkara ini tidak ada salah satunya saja, apalagi semuanya pada diri seseorang, maka dia tidak dikatakan seorang muslim. Apa 5 perkara tadi? Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, persaksian, pengakuan kita bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, iqamis shalah. Nah, ditempatkan urutan yang kedua setelah syahadatain, mendirikan salat. Salat yang dimaksud dalam hadis ini adalah tadi salat yang 5 waktu, yang wajib. Kemudian yang ketiga, wa itaiz zakat, membayar zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, ya, berhaji di Baitullah bagi yang mampu. Dalam riwayat lain, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa bagi yang mampu. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini kedudukan salat. Dia adalah rukun Islam. Bahkan dia adalah rukun Islam yang kedua, karena yang diurutkan ini adalah yang paling penting. Pertama syahadat, kemudian yang kedua ya salat. Ya, menunjukkan ini yang paling terpenting, ya, menempati posisi kedua dalam rukun Islam. Berarti manzilatuha fid din, kedudukan salat dalam agama adalah sebagai rukun. Maka hendaknya kita memperhatikan masalah ini, ya. Kita menjaga solat yang 5 waktu ini karena dia rukun. Jangan sampai kita tinggalkan satu saja dari solat ini. Kita jaga terus menerus seumur hidup kita, mulai dari kita balik sampai kita mati. Tidak boleh, ya, seorang meninggalkan, ya, satu solat pun dari solat yang 5 waktu ini, karena dia adalah rukun Islam. Bahkan dia rukun yang kedua. Kan tetapi sayangnya, ya, zaman sekarang banyak kaum muslimin dan muslimat yang melalaikan hal ini, ya, melalaikan solat 5 waktu, ya.
Kemudian beliau lanjutkan, sekarang hukmu tarikiha, apa hukum orang yang meninggalkan sholat 5 waktu? Ya, tadi kita tahu kedudukannya sebagai rukun dalam agama, rukun Islam yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Nah sekarang kalau ada orang yang coba-coba meninggalkan sholat, ya, dia meninggalkan sholat 5 waktu, apa hukumnya orang ini? Penulis mengatakan, ajma'al muslimuna ala anna man jahada faridatas salati faqad kafara wa kharaja anil Islam. Ini hukum yang pertama. Ajma'ah, telah berijma', telah bersepakat al muslimuna, kaum muslimin, telah bersepakat kaum muslimin bahwasanya orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu itu faqad kafara, sungguh dia telah kafir, wa kharaja anil Islam, dan telah keluar dari agama Islam alias murtad. Jadi tidak main-main, ya, tidak main-main ini. Kalau ada orang yang meyakini sholat 5 waktu itu tidak wajib, ya, dia meyakini sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka dia telah kafir murtad, karena dia telah mengingkari sesuatu yang sangat jelas, ma'lumun minad din bid darurah, telah diketahui dalam agama ini dengan darurat, tanpa harus, ya, penelitian yang panjang. Telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis tentang kewajiban sholat 5 waktu. Maka kalau ada orang yang mengatakan sholat 5 waktu, meyakini sholat 5 waktu tidak wajib, maka dia telah kufur, telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, alias murtad. Hati-hati, ini pentingnya masalah akidah, ya. Itu yang pertama. Berarti ulama sepakat. Berarti tidak ada khilaf dari para ulama. Adapun kalau muncul orang-orang belakangan sekarang yang muasirin yang mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka tidak dianggap perkataannya, tidak dianggap, ya, karena dia menyelisihi setelah adanya khilaf. Dia menyelisihi setelah adanya kesepakatan. Khilaf yang datang setelah kesepakatan tidak dianggap, karena para ulama dari dahulu, dari zaman sahabat sampai sekarang, ya, tabi'in, atba'u tabi'in, imam yang 4, semua sepakat sholat wajib. Maka kalau ada orang datang di akhir zaman ini terus mengatakan sholat itu tidak wajib, itu khilafnya, penyelisihan dia tidak dianggap, ya, tidak dianggap, walaupun bagaimanapun kedudukannya, walaupun dia, ya, menampakkan diri seperti seorang ulama. Karena ini telah disepakati oleh generasi awal para sahabat. Nah, lakinnahum ikhtalafu fi man taraka as-salata ma'a i'tiqadihi wujubuha, ma'a i'tiqadi wujubiha. Akan tetapi kata Syekh, ikhtalafu, mereka berselisih, para ulama berselisih, fi man, tentang orang yang taraka as-salata, meninggalkan salat, ma'a i'tiqadi wujubiha, dan dia meyakini wajibnya salat itu. Nah, ini yang terjadi khilaf bainal ulama. Kalau orang meyakini salat tidak wajib, maka sepakat ulama dia kafir. Nah, sekarang bagaimana orang yang meninggalkan salat tapi dia yakin salat itu wajib? Ya, saya yakin salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu wajib, saya yakin. Tapi dia tinggalkan, dia nak mau sholat. Apa hukum orang ini? Nah, disinilah terjadi perselisihan yang cukup panjang dari para ulama. Beliau mengatakan di sini, ya, sebelum beliau mentarjih atau menguatkan mana yang pendapat yang kuat, beliau mengatakan wasababul khilaf ahaditsu ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
tusamma tarika sholati kafiran min ghairi tafriqi bainal jahili wal mutahawin. Sebab kenapa para ulama itu bisa khilaf, bisa berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat dan masih meyakini wajibnya sholat? Itu sebabnya karena datang atau khilaful hadis, ya. Ada pertentangan atau ada bermacam-macam hadis yang datang dari Rasulullah SAW, yang mana hadis tersebut mengatakan tarika as-sholati kafiran, orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Min ghairi tafriqi, tanpa membedakan bainal jahili wal mutahawin, antara orang yang jahid yang dia meninggalkan sholat karena meyakini sholat tidak wajib, ya, karena mengingkari kewajiban sholat, atau orang yang al-mutahawin, orang yang menganggap remeh saja tapi dia masih meyakini wajibnya sholat. Itu sumber khilaf mereka, ya. Jadi ada hadis dari Nabi SAW yang Nabi hanya mengatakan orang yang meninggalkan sholat kafir, tanpa mengatakan oh kalau meninggalkan sholat karena meyakini tidak wajib, atau oh meninggalkan sholat meyakini wajib tapi cuma karena mutahawin, karena malas, karena meremehkan. Nabi tidak menjelaskan demikian. Cuma Nabi mengatakan yang meninggalkan sholat kafir. Tuh. Tanpa menjelaskan alasan apa dia meninggalkan. Karena meyakini tidak wajibkah, atau karena hanya malas, atau karena meremehkan. Nah, disinilah muncul perselisihan para ulama. Nah, di antara hadis tersebut beliau bawakan di sini an Jabir, dari sahabat Jabir, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkus sholati. Sesungguhnya yang menjadi pembatas antara seorang laki-laki, antara seseorang, ya, dan syirik, ya, menjadi pembatas antara seseorang dengan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Berarti itu pembatas antara seseorang dengan syirik dan kafir, kufur, itu sholat. Kalau dia tinggalkan sholat, berarti tidak ada pembatas lagi. Berarti dia telah masuk ke situ, masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Ini hadis Nabi SAW. Ya, jangan main-main dalam meninggalkan sholat, ya. Ini bahaya. Masih diperselisihkan Islam seseorang. Subhanallah, ya, orang yang meninggal, pendapat apapun yang dipilih, ya, apakah kafir atau tidak kafir, intinya keislaman dia itu masih diperselisihkan. Orang yang meninggalkan sholat ini berbahaya, karena keislaman dia itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Berarti dia belum aman, berbahaya bahkan. Ya, bagaimana kalau pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan kafir tadi? Masya Allah. Itu hadis yang, ya, yang lain ada hadis juga yang mengatakan dari Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Nah, lihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kita, antara kami dan antara mereka, itu orang kafir, adalah salat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafara, sungguh dia telah kafir. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi menjadikan salat itu patokan. Kalau telah ditinggalkan berarti telah kafir. Nah, ini bahaya. Ya, peringatan keras bagi orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Nah, itu beliau menukil dua hadis tersebut. Lakin akan tetapi, nah di sini beliau akan mentarjih. Tentu beliau, ya, sesuai dengan metode beliau menulis kitab ini, ya,
Al-Wajiz ringkas, beliau tidak membawakan semua dalil dari kedua pendapat tersebut, tidak dibawakan semua. Beliau tidak membawakan dalil dari ulama yang mengatakan kafir atau ulama yang mengatakan tidak kafir. Nah, beliau langsung mentarjih. Lakin ar-rajih, akan tetapi yang rajih, yang lebih kuat menurut pendapat beliau, tentu rajih itu yang lebih kuat. Min aqwalil ulama, di antara perkataan-perkataan ulama, annal murada, bahwasanya yang dimaksud dengan bil kufri, dengan kekufuran pada hadis tadi, ya, huna pada hadis tadi ini, itu al kufrul asghar, kufur asghar, kufur kecil, ya, alladzi la yukhriju minal millah, yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama, ya. Ini bagi siapa? Orang yang meninggalkan sholat karena apa? Meremehkan, karena malas. Tapi dia yakin itu wajib. Nah, dia telah melakukan kekufuran yang kufur asghar, kata penulis di sini. Tapi dosanya besar, ya, sangat besar. Jam'an, dalam rangka menjamak baina hadhil ahadis, di antara hadis-hadis ini, ya, wa ahadisu akhar, dan hadis-hadis yang lain di antaranya. Nah, beliau membawakan berikut ini, akan membawakan hadis-hadis yang dipahami oleh para ulama. Hadis tersebut menunjukkan orang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya, itu tidak kafir. Ada hadisnya yang mereka pahami seperti itu. Sehingga untuk menggabungkan antara hadis yang pertama tadi, yang Rasulullah mengatakan meninggalkan sholat itu kafir, dengan hadis-hadis yang berikut ini akan beliau bawakan, itu dalam rangka menggabungkan kedua kelompok hadis ini, ya, agar sama-sama bisa diamalkan, maka dibawakan kekufuran di sini, maksudnya kufur kecil, begitu. Di antaranya hadis tersebut adalah dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibadi, man ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahu aljannata wa man lam yati bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in syaa 'adzabahu wa in syaa ghafara lahu. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Abu Daud, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu, katabahunallahu 'alal ibad, yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Barang siapa yang atabihina, yang datang bertemu dengan Allah dengan membawa salat 5 waktu tersebut, artinya dia tegakkan salat 5 waktu, lam yudayyi minhunna syai'an, tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari salat 5 waktu, istighfafan bihaqqihina, tidak meremehkan hak-hak dari salat 5 waktu tersebut, kana lahu indallahi ahdun, maka dia mendapatkan janji dari Allah, ayyudkhilahul jannah, untuk memasukkan dia ke dalam surga, jannah. Wa man lam ya'ti bihina, kemudian Nabi lanjutkan, dan barang siapa yang datang kepada Allah tidak membawa kelima salat tersebut, ya, artinya dia tinggalkan salat, dia remehkan, falaisa lahu indallahi ahdun, maka dia tidak punya, Allah tidak menjanjikan apa-apa bagi dia, tidak ada janji Allah baginya. In syaa 'adzabahu, kalau Allah inginkan, Allah berkehendak, Allah akan azab dia. Wa in syaa ghafara lahu, kalau Allah kehendaki juga, Allah bisa saja mengampuni dia. Nah, dalam hadis ini
Ada dua orang yang datang nanti menemui Allah. Satu orang yang menjaga sholat 5 waktu. Dia tidak meremehkan sedikit pun dari sholat 5 waktu. Maka Allah janjikan kepada dia apa? Masuk surga. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Orang yang kedua datang kepada Allah dengan meremehkan sholat 5 waktu ini, ya, tidak memenuhi sholat 5 waktu ini, meremehkannya. Maka Allah tidak janjikan apa-apa kepada dia. Dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah inginkan, Allah akan azab dia. Kalau Allah kehendaki, akan Allah ampuni dia. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena tahawunan, karena meremehkan, bukan karena mengingkari kewajibannya, tidakkah kafir? Kalau dia kafir, tentu Allah nggak mungkin akan mengampuni dia. Pasti dalam hadis ini akan langsung Allah masukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya orang kafir. Tapi dalam hadis tadi Allah masih di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni, Allah Subhanahu wa taala azab. Kalau Allah mau, Allah akan ampuni. Berarti orangnya enggak kafir. Karena masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Ya. Kalau orang kafir kan tidak ada kemungkinan, ketika dia telah mati dalam keadaan kafir, ya, mereka tidak ada kemungkinan lagi diampuni. Di dalam neraka kekal selama-lamanya. Lihat. Nah, ini jadi di sini dipahami oleh para ulama. Lah terus bagaimana dengan hadis tadi dong, yang pertama yang Nabi mengatakan orang yang meninggalkan sholat kafir? Nah, berarti itu maksudnya kufur asgor. Itu untuk menjamak kedua hadis ini, untuk menggabungkan. Ya, berarti itu yang dimaksud tadi adalah kafir kecil, kafir yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Seperti itu. Ya, lihat. Syekh memberikan keterangan ketika Nabi SAW radda mengembalikan, ya, perkara orang yang menyia-nyiakan sholat, ya, dikembalikan kepada masyiatillah, kepada kehendak Allah, maka disinilah kita ketahui bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, karena kembali kepada masyiatillah, kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah ingin, Allah azab. Kalau Allah ingin juga, Allah langsung ampuni. Berarti kalau Allah sudah ampuni, berarti ya masuk surga. Berarti kan tidak kafir dia. Kalau dia kafir, sudah tidak ada kemungkinan diampuni. Ya, innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, mereka penghuni neraka, mereka di neraka kekal selama-lamanya. Itu. Berarti ini menunjukkan, kata para ulama, orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, akan tetapi dia meninggalkan karena malas, bukan karena mengingkari kewajiban. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu ini, bersepakat mereka telah bersepakat ulama, orang ini telah kafir. Nah, dalil yang lain, ya, karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa yang, ya, di bawah derajatnya dari kesyirikan. Nah, orang tadi masih akan ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Kan berarti dia tidak syirik, tidak kafir. Tapi syirik kecil atau, ya, kufrun asghar. Ya, kufur kecil. Dalil yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu al-muslimu yaumal qiyamati as-salata al-maktubah fa in atammaha wa illa qila unzuru hal lahu min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu' ukmilat al-fardatu min tatawwu'ihi thumma yaf'alu bi sa'iril amalihi al-mafrudati mislu dzalika. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang pertama, amal yang pertama dihisab, ya, bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah solat yang wajib, yang 5 waktu. Kalau dia fa'in atamaha, kalau dia menyempurnakannya, maka, ya, itulah yang diharapkan. Ya. Wa illa, kalau dia tidak menyempurnakan solat 5 waktu itu, artinya dia ada yang dia tinggalkan karena malas, ya, akan dikatakan apakah langsung dimasukkan ke dalam neraka karena kafir? Tidak. Ya, kalau ada sholat 5 waktu yang dia tidak sempurnakan atau dia tinggalkan, ya,
Apakah langsung dimasukkan ke neraka karena sudah kafir? Tidak, ternyata tidak. Qila akan dikatakan unzuru, lihatlah, hal lahu min tatawwuin, apakah dia punya salat sunnah. Nah itu, kalau dia punya salat sunnah, maka kewajiban salat 5 waktu tadi yang bolong-bolong itu akan dilengkapi dengan ditutupi oleh salat sunnah yang dia miliki, ya. Kemudian dilakukan seperti itu pada semua kewajiban-kewajiban yang lain, ya, pada puasa, ya, atau yang lain. Nah, kata para ulama yang berpendapat orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya, itu tidak kafir berdasarkan hadis ini. Karena ketika dia datang ternyata sholatnya bolong-bolong, Allah tidak langsung lemparkan ke neraka, dia kafir. Tidak, disuruh lihat dulu apakah dia punya sholat sunnah. Kalau dia punya sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan digunakan untuk menutupi kekurangan sholat wajibnya dia. Ya. Nah, ini diantara dalil bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat 5 waktu itu tidak kafir. Asalkan dia meninggalkan hanya karena malas atau meremehkan kewajiban, bukan karena mengingkari kewajibannya. Ini yang disebutkan oleh penulis, yang dikuatkan oleh penulis. Pendapat mana yang antum ikuti? Ya. Jadi dalam madhab 4 madhab ini 3 lawan 1. 3 lawan 1. Yang mengatakan tidak kafir 3. Syafi'i, Malik, Abu Hanifah. Yang mengatakan kafir Imam Ahmad. Jadi 3 lawan 1. Kalah Imam Ahmad. Yang 3 ini yang jumhur. Antum ikuti yang mana? Ya, kita tahu ya, dari awal saya jelaskan kepada ibu-ibu juga, kalau kita belajar fikih memang itu dipenuhi dengan khilaf para ulama. Tapi tentu kita mengikuti yang lebih dekat kepada dalil. Dan memang dalil-dalil tentang khilaf ini, yang kafir atau tidak kafir ini, ya, sangat kuat keduanya, ya. Dua kubu ini kuat. Nah, ada ulama yang memberikan tafsir yang lain, ya. Insyaallah inilah yang kami kuatkan. Kita fokus pada kata tarkus sholah, meninggalkan sholat. Apakah tarku di sini tarkul mutlak, meninggalkan seluruhnya, belas tidak pernah sholat, atau mutlakul tarki? Bedakan ya, tarkul mutlak, mutlakul tarki. Seperti imanul mutlak, mutlakul iman. Itu nanti dibahas di akidah. Insyaallah Ustaz Sudi akan bahas itu. Nah, itu mungkin yang bagian yang tadi kata Ustaz Syudi yang harus antum bisa menjelaskan, yang jelimet ribet. Mutlaku, ya. Imanul mutlak, mutlakul iman. Ada juga kalau masuk surga, dukhulul mutlak, mutlakul dukhul. Ya, nah kalau sholat ini ada tarkul mutlak, mutlakul tarki. Kalau tarkul mutlak berarti dia meninggalkan semuanya, belas tidak pernah sholat. Maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak pernah sholat Jumat tidak. Dia tinggalkan itu pada seluruh kehidupannya atau sebagian besarnya pada kehidupannya. Nah, yang seperti ini kafir, walaupun dia masih meyakini kewajibannya. Karena para ulama mengatakan tidak mungkin ada orang yang meyakini sholat itu wajib, kok dia tinggalkan total, dia tinggalkan totalitas, nggak sholat sama sekali, dari pagi sampai pagi lagi nggak ada sholat yang dia kerjakan. Nah, ini berarti tarkul mutlak, yang seperti ini kafir. Maka hati-hati, ya. Kan nggak masuk akal ya, kita meyakini sholat wajib, tapi kok nggak sholat sama sekali selama full 1 tahun, atau dia meninggalkan sholat Jumat aja nggak kelihatan di masjid. Nah ini yang tarkul mutlak. Kalau seperti ini kafir, dan ini saya ikuti. Kalau ada orang yang memang nggak pernah sama sekali sholat belas, telah kufur. Dan yang kedua mutlakul tarki. Nah, mutlakul tarki itu dia meninggalkannya sekali-kali karena malas.
Subuh tidak sholat, malas. Zuhur dia sholat. Asar sibuk main bola, tidak sholat. Maghrib dia sholat. Karena orang ini yang masih bisa dikatakan berarti dia masih meyakini kewajiban sholat. Karena dia masih sholat, cuma dia bolong-bolong, dia tinggalkan. Nah yang seperti inilah yang tidak kafir. Seperti itu. Ini tafsir yang insya Allah menurut kami dalam pandangan kami yang lebih kuat. Nah seperti itu. Nah antum silakan kalau ingin mentarji lebih serius silakan baca dalil-dalil para ulama. Nah, ya. Baik, sudah masuk zuhur ya. Nah ini hukum orang yang meninggalkan. Ya. Tapi meskipun para ulama seperti ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah ya, mengatakan meninggalkan sholat itu tidak kafir, tapi mereka mengatakan itu dosa yang sangat besar. Meskipun lah ya kita katakan oh tidak kafir, tapi itu dosa yang sangat besar. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, dosa orang yang meninggalkan sholat, satu sholat saja itu seperti lebih besar dosanya daripada orang yang berzina, minum khamar, berjudi, bahkan membunuh, kata mereka. Besar. Dan dalam mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat itu diminta bertobat selama 3 hari. Suruh dia bertobat. Sholat kamu, nggak mau lagi selama 3 hari. Kalau dia tidak bertobat juga, maka dia dibunuh dalam rangka hukuman. Nah, kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan dia kafir, dia juga diminta bertobat dan dibunuh, tapi karena murtad. Dibunuhnya karena murtad. Kalau dalam mazhab Syafi'i dibunuh bukan karena murtad, tapi sebagai had, sebagai hukuman. Itu. Tapi yang melakukan ini adalah siapa? Ulil amri, pemerintah. Ya, bukan antum datangi tetangga, oh nak sholat nih, bertobat ini. Enggak, serahkan semua kepada ulil amri, pemerintah. Kalau pemerintah nak laksanakan ya sudah, antum enggak ada beban apa-apa. Yang bisa antum laksanakan adalah berdakwah saja, sampaikan, ajak keluarga untuk sholat. Ajak keluarga untuk sholat. Hati-hati begitu. Jadi untuk masalah menegakkan hukum kepada orang yang meninggalkan sholat itu urusan pemerintah, ulil amri, bukan kita. Kita hanya ya memahami ilmunya dan mendakwakan, seperti itu. Ya. Jadi meskipun Imam Syafi'i mengatakan oh tidak kafir, tapi Imam Syafi'i mengatakan ya, harus dibunuh karena nanti menyebar, dia akan pengaruhi orang yang lain. Ya, harus disingkirkan orang seperti ini. Saya kira seperti itu dulu ya. Sudah masuk waktu zuhur, insyaallah. Masih ada satu dalil sebenarnya di sini ya, tentang bahwasanya orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, yang mudah-mudahan kita bisa baca pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sudah ada kitab semua, antuna, sehingga bisa nanti gantian membaca ya. Na'am, wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.